rumput yang kita punya dulu gitu. Walaupun bagaimanapun yang penting kalau memang kita udah punya skill dan kepercayaan diri dan juga self talk itu ya kita bisa berkembang lebih baik lagi. Karena orang yang kayak tadi itu ya, yang melihat rumput tetangga selalu lebih hijau itu, dia sudah menyatakan itu, that's why dia fokusnya ke sana dan energinya habis untuk melakukan fokus itu. Dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya, oh ternyata saya juga punya ini loh. Nah, karena waktunya udah habis untuk melihat rumput tetangga itu. Gitu. Oke. Jadi jangan habiskan waktu untuk melihat rumput tetangga gitu. Ternyata kamu juga punya rumput yang bisa kamu siram dan itu juga bisa membuat hijau. Oke. Nah, kadang-kadang tuh kalau lagi depresi itu nggak sempet self talk gitu. Kadang-kadang self talknya jadi ada sisi hantu gitu di diri kita ya, kayak sisi yin dan yang sisi hitamnya itu lebih dominan gitu. Kan jelas itu sulit ya gitu. Sulit, benar. Nah, kalau untuk orang yang gejala depresi ataupun sudah mengalami depresi, that's why dia butuh pertolongan yang namanya profesional untuk mendampingi dia, ataupun nggak profesional pun mungkin ada orang yang dia percaya ataupun dia dekat gitu ya, yang bisa menolong dia dan dia percaya untuk bercerita dan lain-lain, itu bisa menolong. Oke, berarti lingkungan itu benar-benar berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Karena memang di teori psikologi sendiri lingkungan dan juga ada namanya nurturance dan nature. Nah, itu lingkungan dan juga kondisi kita sendiri. Oke. Iya, beberapa kadang nih ya dia tidak bisa self talk gitu dan karena lagi depresi atau lagi bingung sekali nih karena selalu ngerasa kurang, rasa pesimis gitu ya, dan beberapa juga datang gitu sebagai klien aku gitu ya, dan dia mau tarot gitu dan menanyakan gimana sih ini solusi dari masalahku, gimana ini ke depannya, ini kenapa gitu. Nah, kalau menurut Karina sendiri nih, apa sih ada nggak sih sebenarnya pengaruh pengobatan mental gitu atau kesehatan ibaratnya metode secara psikologis gitu dengan tarot gitu, ada nggak sih, atau tarot itu berperan apa sih sebenarnya dari psikologis kalau menurut Karina? Ya, menurut pandanganku nih ya sekarang nih ya. Yang sudah kamu baca gitu. Benar-benar. Nah, sebenarnya tarot itu bisa menjadi bagian dari psikologi juga gitu. Karena di ilmu psikologi sendiri kita memiliki beberapa alat tes yang mungkin bisa menyerupai tarot itu. Itu kan tarot kan pakai kartu gitu ya. Ada bergambar, di psikologi juga ada yang namanya TAT, CAT, terus mengetes dengan tarikan garis tangan gitu. Nah, itu juga ada gitu. Nah, dan metode dari tarot sendiri ini menurutku sangat bisa digunakan untuk membantu proses assessment. Jadi kalau sebelum kita mendiagnosa seseorang ini kenapa, kita kan harus tarik ke belakang dulu ya. Kita harus tahu dulu akar masalahnya apa. Nah, untuk menemukan akar masalah kita perlu dia terbuka, dia bercerita tentang bukan hanya sekarang tapi di masa lampaunya seperti apa. Karena memang perilaku yang sekarang adalah kumpulan atau akibat dari masa lampau kita gitu. Nah, tarot ini kan bisa untuk membuka atau membantu teman-teman untuk bercerita gitu. Nah, biasanya itu terkait atau terlibat di alam bawah sadarnya. Oke, jadi tarot ini awal mula gitu ya, kayak pintu awal untuk dia membuka ceritanya. Gitu. Di fase asesmen, jadi asesmen lalu terus ada psikodiagnostika gitu ya, lalu baru kita menentukan apakah dia mempunyai penyakit A, B, C gitu. Jadi untuk tahu itu di asesmen mungkin kita bisa menggunakan metode tarot ini. Karena kan dia bisa bercerita dan itu ceritanya biasanya adalah alam bawah sadarnya dia yang bercerita. Kalau dari segi ilmu psikologi gitu, apa sih sebenarnya peran tarot itu? Misalnya pernah nggak sih membahas tarot gitu di kuliah gitu tentang kaitannya dengan tarot dan psikologi gitu? Kalau di pengalamanku sendiri gitu ya, yang aku punya sendiri, belum ada sih di tempatku yang membahas secara real gitu ya, belak-belakan tarot dengan psikologi. Tapi mungkin mahasiswanya sendiri gitu ya udah belajar lebih lah dari yang formal gitu kan, dan berarti belajar di luar gitu. Benar, dan teori dari psikologi sendiri yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu ya, yang senang dengan psikologi, kayak teorinya dari Freud, terus dari
Carl Gustav Iya, Jung Carl gitu kan. Nah, itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan yang namanya tarot itu. Jadi dia bisa menggali, mereka kan percaya, tokoh-tokoh ini tuh percaya bahwa ada manusia itu kayak gunung es gitu ya. Jadi ada yang timbul itu yang gunung es timbulnya itu adalah posisi kesadaran, di bawahnya itu adalah ketidaksadaran. Iya, 88% benar, ya. Benar sekali. Loh. That's why kita individu yang sekarang ini adalah proses atau koneksi antara kesadaran dan ketidaksadaran kita. Tetapi lebih banyak perilaku kita dikendalikan oleh alam bawah sadar yang tidak kita sadari. Berarti sebenarnya kalau orang itu milih kartu tarot ya, ini kan apa ya, dari belakangnya ini sama semua gitu ya teman-teman. Terus biasanya teman-teman kalau milih kartu tarot itu kan tinggal ambil aja salah satu gitu. Nah, kenapa sih kok banyak juga yang bilang, wah kok pas banget Kak? Atau itu kebetulan pas, atau ini sebenarnya kinerja alam bawah sadar juga gitu? Kalau aku sendiri meyakini itu kinerja alam bawah sadar. Karena ini sebenarnya keyakinan juga ya. Keyakinan juga. Ketika misal kalau ada yang dari kasusku gitu ya, pengalamanku. Ketika dia minta tolong ke aku gitu ya, aku mau cerita dong, aku lagi gini. Nah, terus coba dong tolong. Nah, aku kasih tes grafis lah ya gitu. Tes grafis itu tes gambar gitu. Terus aku kan membaca dari apa yang digambar gitu ya. Nah, tetapi si orang ini dia datang dengan keresahannya dia datang dengan kecemasannya dia. Jadi itulah yang mendirect ketika kita, kamu lagi ini ya. Baru aku ngomong gitu aja dia udah, oh iya kok kamu tahu sih. Nah, pikiran-pikirannya dia yang awal itu, yang dia resah, dia cemas, itu yang mendirect bahwa dia meyakini bahwa apa yang aku omongi ini adalah benar gitu. Jadi itu juga diimplementasikan ke tarot. Misal aku datang nih Kak, terus aku pengen dong dibaca tentang kok aku belakangan ini sering resah ya, sering kayak ingat masa lalu dan lain-lain. Terus aku buka, terus kakak baca kan ini. Oh iya aku pernah nih. Nah itu relate kan. Jadi gitu. Itu memang benar-benar keyakinan atau direct dari pikiran orang itu. Ketika dia resah ya, yang dibaca juga munculnya adalah kartu keresahan. Nah tiba-tiba kan itu kayak suatu kebetulan atau apa, kita menilainya kayak gitu kan. Padahal itu adalah ya itu alam bawah sadar kita yang mentransfer energi lah istilahnya gitu. Iya. Orang-orang mikir bahwa kalau tarot reader itu udah pasti bisa magic gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu teman-teman, juga enggak terlalu serem gitu ya. Padahal ini berkaitan dengan alam bawah sadar kita juga, dan itu juga ada di ilmu psikologi. Benar. Kadang mungkin orang teman-teman juga nggak tahu ya, karena ini kan ya karena aku belajar psikologi, makanya aku tahu bahwa individu itu lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, kadang-kadang orang yang tidak tahu wawasan itu, ataupun juga dia tidak pernah mencari informasi tentang itu, dia aku sadar kok melakukan ini, padahal dia sebenarnya yaitu lebih banyak ketidaksadarannya dia. Dan disitulah fungsinya mungkin tarot reader ataupun profesional lainnya membantu supaya dia aware bahwa sebenarnya kamu ini tidak sadar loh, dan kita membantu untuk dia sadar di ketidaksadarannya itu. Oke, itu bagus banget. Itu pas banget sih sama lirik puisi. Petikan puisi W.S. Rendra. Kesadaran adalah matahari. Benar sekali. Luar biasa. Ya, iya benar, karena juga di ajaran Buddha yang terpenting, yang paling penting adalah kesadaran gitu. Cara kita untuk sadar ketika wah ada sesuatu nih yang berubah di dalam diri kita ini sebenarnya apa. Kita harus cari akar permasalahannya, kemudian kita bisa mencari solusinya gitu sih. Dan kalau menurut Karina sendiri, apakah tarot itu benar-benar bisa membantu nggak sih untuk si klien atau orang-orang yang lagi resah ini untuk mencari akar permasalahannya gitu? Kalau menurut kamu sendiri? Bisa itu sangat menjadi bisa menjadi salah satu metode. Kadang orang kan datang ke psikolog gitu ya, datang ke psikolog, kadang dia tidak terlalu open gitu ya. Misalnya aku nanya, ya kemarin kamu melakukan apa emangnya, kok bisa jadi seperti ini, kayak gitu kan. Enggak, pasti dia akan berbelit-belit, denial gitu ya, enggak kok saya nggak ngelakuin itu kok. Nah mungkin dari tarot, dan tarot kan sudah terkenal kayak
dia tidak akan, ini adalah ininya dia ya, apa namanya, tarikan tangannya dia lah untuk membuka kartu gitu ya. Nah itu mungkin lebih bisa dipercaya sama dia, dan mungkin ada beberapa orang yang nyaman dengan tarot, itu bisa dijadikan istilahnya pancingan untuk dia bisa bercerita di alam bawah sadarnya dia. Berarti ketika dia sudah bercerita, dia tuh sebenarnya sedang mengupas dirinya gitu ya, mengetahui dirinya. Tetapi dia lebih self talk ya? Iya, tapi dia nggak sadar. Nah itu tadi, jadi kayak ya udah dia berbelit-belit di ketidaksadarannya itu. Oke, gitu. Dan dari Karina sendiri gimana nih pesan untuk teman-teman nih kalau yang lagi mengalami cedera mental, kecemasan, anxiety, gimana sih tips dan trik dan pesan-pesan dari Karina untuk teman-teman? Oke, buat teman-teman, yang pertama dan yang paling penting gitu ya, jangan pernah untuk self diagnose itu sendiri. Yang paling penting gitu ya, jangan pernah untuk self diagnose itu sendiri yang pertama. Jadi dan karena itu membuat kita lebih merasa tertekan ketika kita sudah wah kayaknya aku gejala depresi nih, carilah literatur apa nih gejala depresi. Nah itu kan semakin bertambah tuh. Nah lebih baik adalah untuk benar-benar mencari orang yang sekiranya Anda nyaman dengan dia, ataupun bisa mencari tenaga profesional. Sekarang kan udah banyak nih di digital platform juga sudah banyak ada kayak konsultasi online, terus jadi kayak psikolog online juga ada gitu, dan itu juga sangat mudah untuk diakses, dan sekarang juga sudah aware banget sama kesehatan mental semuanya. Jadi itu dia tadi, jangan pernah self diagnosa, dan tingkatkan penerimaan pada diri dan juga self awareness itu sendiri. Wah, keren banget. Kesadaran diri, menerima diri, dan juga jangan self diagnose gitu ya. Oke, kita harus menyembuhkan diri kita. Kita menyembuhkan luka-luka kita ya. Siapa lagi kalau nggak diri kita ya yang menyembuhkan ya. Benar. Oke, terima kasih banyak ya Karina. Ya ampun, keren banget. Semoga membantu buat semuanya. Iya, untuk teman-teman juga Karina ini mahasiswi berprestasi ya, sehingga dia sempat diundang untuk bicara dengan Maudy Ayunda ya. Iya, wah, keren banget. Wah, keren banget. Iya, oke, semoga sahabat terkasih sudah mendapat pesan-pesan yang unik, yang seru, yang membuat diri kita lebih dekat dengan mimpi-mimpi kita gitu. Oke, ayo kita menyembuhkan luka kita, dan sekian podcast Taksu pada hari ini. Terima kasih sahabat terkasih. Sampai jumpa di podcast Taksu selanjutnya. Thank you. Dadah, salam bahagia.